Bayangkan begini, kamu baru saja menerima gaji. Angka yang masuk ke rekening adalah 3 juta rupiah. Rasanya senang, lega, bahkan mungkin sempat ada niat untuk membeli sesuatu yang sudah lama diinginkan. Namun sayangnya beberapa hari setelah gajian, kamu mulai merasa heran. Saldo di rekening menurun lebih cepat dari yang dibayangkan. Dompet mulai tipis, padahal kalender baru menunjukkan tanggal 10. Masih ada 20 hari lagi yang harus dijalani. Fenomena ini bukan hal yang aneh. Banyak orang di luar sana mengalami hal yang sama. Gaji 3 juta seakan menguap begitu saja. Seperti pasir di genggaman, makin dipegang erat malah makin cepat hilang. Dan tanpa sadar kita kembali masuk ke lingkaran hutang kecil-kecilan, minjam ke teman, atau gesek kartu kredit untuk kebutuhan mendesak. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah gaji 3 juta memang terlalu kecil? Atau sebenarnya ada cara yang salah dalam cara kita mengelola uang? Kalau kita perhatikan lebih dalam, seringkali masalah bukan hanya soal jumlah gaji, melainkan bagaimana gaji itu dipakai. Ada orang yang gajinya lebih kecil, tapi bisa bertahan dengan cukup, bahkan masih bisa menabung. Ada juga yang gajinya jauh lebih besar, tapi tetap merasa kekurangan. Artinya kunci utama bukan terletak pada besar kecilnya gaji, melainkan pada manajemen keuangan. Coba kita renungkan sebentar. Setiap kali gajian, apa yang biasanya kita lakukan? Ada yang langsung belanja, membeli barang yang sudah diincar dari lama. Ada yang mentraktir teman. Ada juga yang merasa lega bisa melunasi hutang bulan lalu, tapi lupa menyisihkan untuk kebutuhan bulan ini. Siklus seperti ini yang membuat gaji seakan hilang tanpa jejak. Nah, sebelum kita membicarakan 3 cara utama agar gaji 3 juta cukup sebulan, mari kita pahami dulu realita. Hidup dengan gaji 3 juta di kota besar jelas menantang. Biaya kos, makan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari bisa menghabiskan sebagian besar pendapatan. Di sisi lain, di kota kecil atau daerah, gaji 3 juta mungkin lebih terasa longgar tapi tetap saja bisa habis kalau tidak diatur. Jadi apapun kondisinya, prinsipnya sama. Tanpa pengelolaan, uang akan cepat lenyap. Lalu bagaimana cara mengelola? Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa uang adalah alat bukan tujuan. Kalau uang dianggap hanya sebagai alat untuk memenuhi keinginan, maka gaji berapapun tidak akan pernah cukup. Namun kalau uang diperlakukan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan jangka panjang, maka gaji sekecil apapun bisa diatur agar bertahan. Kebiasaan kecil seringkali menjadi penyebab terbesar gaji cepat habis. Misalnya kebiasaan membeli kopi setiap pagi. Katakanlah harga segelas kopi 20.000. Kalau kamu beli 5 kali dalam seminggu, berarti sebulan bisa keluar sekitar 400.000. Itu baru kopi. Belum jajan sore, makan di luar, atau ongkos transportasi yang lebih mahal karena malas naik angkutan umum. Jadi bukan hal besar yang membuat gaji habis, tapi justru pengeluaran kecil yang dilakukan berulang. Disinilah pentingnya kesadaran. Orang sering berpikir, cuma 20.000. Tapi ketika dikumpulkan jumlahnya bisa sangat besar. Uang bocor dari hal-hal kecil tanpa kita sadari. Oleh karena itu, sebelum membahas solusi, kita perlu jujur pada diri sendiri. Pengeluaran apa saja yang selama ini tidak terasa, tapi ternyata menyedot banyak uang? Cobalah ambil kertas atau catatan di ponsel. Tuliskan setiap pengeluaran yang kamu lakukan, dari mulai makan, transportasi, jajan hingga belanja online. Setelah itu jumlahkan. Hasilnya mungkin mengejutkan. Seringkali, kita merasa uang habis tanpa alasan, padahal kenyataannya uang habis karena kebiasaan yang kita anggap sepele. Sekarang, bayangkan jika semua kebiasaan kecil itu bisa dikendalikan. Bayangkan kalau setiap rupiah yang keluar punya arah yang jelas. Hidup jadi lebih tenang. Tidak ada lagi perasaan was-was menjelang akhir bulan. Tidak ada lagi cerita minjam sana-sini hanya untuk bertahan sampai gajian berikutnya. Semua bisa terkendali. Tentu saja butuh disiplin. Mengatur uang tidak selalu mudah. Kadang ada rasa ingin menyerah. Kadang muncul godaan untuk membeli sesuatu hanya karena diskon atau flash sale. Tapi percayalah, dengan disiplin kecil yang dilakukan terus-menerus, kamu akan merasakan hasil yang besar. Banyak orang sukses dalam hal keuangan bukan karena mereka punya gaji besar, tetapi karena mereka tahu bagaimana cara mengelola gaji yang kecil. Dari situlah mereka bisa menabung, berinvestasi, dan akhirnya mencapai kebebasan finansial. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dimulai dari sekarang. Nah, di bagian berikutnya kita akan masuk ke inti pembahasan. 3 cara praktis untuk mengatur gaji 3 juta agar cukup sebulan penuh. 3 cara ini sederhana, bisa langsung kamu praktekkan dan tidak membutuhkan teori rumit.
Bahkan kalau kamu mulai hari ini, hasilnya bisa langsung terasa di bulan depan. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Ada 3 cara sederhana yang bisa kamu lakukan agar gaji 3 juta cukup sebulan. Cara ini bukan teori yang rumit, melainkan langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. Cara pertama, pisahkan kebutuhan wajib segera setelah gajian. Begitu gaji masuk, jangan biarkan uang itu bercampur aduk dengan semua keinginan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyisihkan kebutuhan wajib. Apa saja kebutuhan wajib? Misalnya biaya kos atau kontrakan, listrik, air, internet, transportasi, dan makan pokok. Kebutuhan ini adalah pengeluaran yang tidak bisa ditunda. Jadi jangan pernah menunggu sampai pertengahan bulan untuk membayarnya. Dengan langsung memisahkan kebutuhan wajib, kamu memastikan bahwa hal paling penting sudah aman. Bayangkan jika kamu tidak melakukan ini. Uang gaji bisa habis duluan untuk hal-hal kecil. Dan ketika waktunya bayar kos atau listrik, kamu mulai kebingungan. Maka, segera setelah gajian, langsung pisahkan dana kebutuhan pokok. Simpan di rekening terpisah, amplop atau e-wallet khusus agar tidak tergoda untuk menggunakannya. Cara kedua, terapkan aturan sederhana dalam membagi uang. Salah satu metode yang cukup mudah adalah aturan 50, 30, dan 20. Caranya, gunakan 50% dari gaji untuk kebutuhan hidup, 30% untuk keinginan hiburan atau gaya hidup, dan sisihkan 20% untuk tabungan, dana darurat atau investasi. Tentu saja angka ini bisa disesuaikan dengan kondisi pribadi. Kalau merasa berat menabung 20%, bisa mulai dengan 10% dulu. Yang penting ada kebiasaan menyisihkan. Jangan tunggu sisa baru menabung, karena kalau menunggu sisa biasanya tidak akan ada yang tersisa. Menggunakan aturan pembagian ini membantu kamu lebih disiplin. Ada batas jelas antara kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Jadi meskipun gaji hanya 3 juta, setiap rupiah punya tempatnya masing-masing. Cara ketiga, kendalikan pengeluaran kecil yang sering bocor. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, justru pengeluaran kecil yang sering membuat gaji cepat habis. Kopi kekinian, jajan online, ongkos transportasi yang lebih mahal karena malas naik angkutan umum, semuanya terlihat sepele. Tapi kalau diakumulasikan bisa mencapai ratusan ribu per bulan. Maka kendalikan pengeluaran kecil ini. Bukan berarti kamu tidak boleh jajan sama sekali. Hidup tetap perlu dinikmati. Tapi berikan batasan. Misalnya, hanya boleh beli kopi 2 kali dalam seminggu, bukan setiap hari. Atau tentukan budget hiburan maksimal 100 ribu per minggu. Dengan begitu, kamu tetap bisa menikmati hidup, tapi tidak sampai mengorbankan keuangan bulanan. Selain itu, catat setiap pengeluaran. Gunakan aplikasi catatan atau tulis di buku kecil. Dengan mencatat, kamu akan lebih sadar kemana uang pergi. Kadang hanya dengan menuliskan saja, kita sudah bisa mengurangi pengeluaran yang tidak penting. 3 cara ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar sekali. Begitu kamu memisahkan kebutuhan wajib, menerapkan aturan pembagian uang, dan mengendalikan pengeluaran kecil, kamu akan merasakan perubahan. Gaji 3 juta yang sebelumnya terasa selalu kurang, sekarang bisa cukup. Bahkan mungkin ada sisa untuk ditabung. Bayangkan jika kebiasaan ini kamu jalani terus-menerus. Dalam setahun tabunganmu bisa terkumpul dengan baik. Kamu akan lebih siap menghadapi keadaan darurat, lebih tenang menjalani hidup, dan perlahan-lahan bisa mulai berpikir tentang investasi. Semua dimulai dari langkah kecil, yaitu mengatur gaji 3 juta agar cukup sebulan. Pada akhirnya hidup dengan gaji pas-pasan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan manajemen yang baik, gaji berapapun bisa terasa cukup. Kuncinya adalah disiplin, kesadaran, dan kemauan untuk berubah. Jangan pernah meremehkan langkah kecil. Menabung 50 ribu seminggu mungkin terlihat biasa saja, tetapi dalam setahun bisa menjadi jutaan. Mengurangi jajan kecil mungkin terasa tidak seberapa, tapi kalau dikumpulkan, bisa menjadi dana darurat yang menyelamatkan ketika ada kebutuhan mendesak. Dan ingat, yang terpenting bukan seberapa besar gaji yang kamu dapatkan, tetapi bagaimana cara kamu mengelola gaji tersebut. Banyak orang dengan gaji besar tetap merasa kekurangan karena tidak tahu cara mengatur uang. Sebaliknya, banyak orang dengan gaji pas-pasan bisa hidup cukup karena mereka disiplin dalam mengelola keuangan. Jadi mulai sekarang, jangan fokus pada kecilnya gaji, fokuslah pada bagaimana cara mengelolanya. Dengan 3 langkah sederhana ini, kamu bisa mengubah hidupmu. Gaji 3 juta cukup atau tidak, itu tergantung bagaimana kamu mengaturnya.